kira itu data selfie jadinya gimana? Online ya? Iya. Sebetulnya nggak boleh ya? Hah? Nggak boleh. Ketua kelas siapa ketuanya? Gandhi. Oh. Sudah lengkap apa belum? Belum. Kurang berapa kira-kira? Kelas C yang ketemu yang belum masuk. Kelas D. 7. Ya, Saskia, Tom sebagai ketua kelas, gimana? Kita mulai sekarang apa kita tunggu teman-teman? sekarang. Sekarang. Ya, Oke, selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan ya. Hari ini kita akan ngomongnya tentang penyakit telinga tengah. Kita punya hepatitis Anda yang media. tahu info penyakit ini kira-kira apa? Titis media. Media yang apa? Akut supuratif. Efusi sama apa lagi? Kolesteroma masih di sini. Oke, betul. Oke, kemarin sudah ya, dokter Ivan sudah kasih kuliah kan? Tentang keseimbangan ya. Sumbangan. Kita akan mengenai telinga tengah. Jadi ini adalah anatomi dari telinga. Ini dari CAE. Kemudian ini yang kita tahu ini membran Tiffany ya. Dapat plastik di tepi-tepi, terus lensa yang di tengah ya. Kemudian di atasnya ada etik. Kemudian ini ada tulang pendengaran ada 3, Malleus incustapes. Ini dia nanti nyambungnya langsung ke bagian telinga dalam ya, melalui nyambungnya ke mana? Kemana? Kanalis seminaris ketika rumah siput. Nah dari rumah siput dia nanti nyambungnya ke ini mana ini ke saraf pendengaran dan saraf keseimbangannya. Kemudian ini adalah eustachian tube. Jadi ini di daerah telinga yang sebelah mana ini? Kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Kanan. Oke betul. Ini kanan. Jadi ini di telinga kanan. Ini daerah middle ear. Mastoid ini letaknya dia di belakang. Jadi kalau mastoid ini di daerah posterior. Eustachian tube ini adalah suatu kalian tahu selang ya, atau pipa. Dia itu penghubung antara telinga tengah dengan daerah nasofaring. Ya, nasofaring. Oh iya. Apa? Depan Pak. Ini Pak, ini Pak. Terus dia ini penghubungnya karena apa? Dia ini berfungsi sebagai pengatur tekanan antara telinga tengah dan daerah hidung. Nah, ini kalau terjadi kelainan dia bisa menyebabkan vakum. Nah, vakum ini nanti akan berhubungan dengan topik yang kita pelajari hari ini, yaitu salah satunya tentang otitis media, kemudian dengan baru trauma. Jadi baru trauma itu suatu cedera yang istilahnya trauma karena perbuatan dari tekanan udara. Contohnya pada saat kalian menyelam itu kan beda ya, tekanan dari di darat dengan di laut. Semakin dalam maka tekanannya akan semakin tinggi.
Demikian juga pada saat kalian naik pesawat. Kalian naik, waktu take off dan waktu landing, kadang kan telinga kalian kan rasanya tidak enak kan? Nah, itulah terjadi perubahan tekanan telinga tengah. Oleh karena itu kalau pada saat take off atau landing memang disarankan ada beberapa trik untuk mengurangi mengurangi kemungkinan terjadinya baru trauma. Salah satunya pertama bisa dengan apa? Oke. Kan? Mas kosong. Ini sebelahmu kosong ya? Itu Mas Astia. Berapa Mas? Itu Mas. Nah, ayo. Coba sana. Nah, dengan cara makan permen karet. Betul. Terus selain itu apa lagi? Irma. Irma bisa tapi yang benar pakai ini, menelan ludah. Menelan ludah atau makan permen karet. Karena itu akan menyeimbangkan tekanan dari telinga ke nasofaring ya. Kemudian ini adalah gambar anatomis. Oh iya, bentar. Cia, sebelah pun kosong. Kamu itu sana. Oke. Sudah lengkap ya Cia? Kelihatan sudah. Afi Azam. Asam lagi. Ya, oke, kita lanjut aja. Nah, ini kalau kita melihat anatomi dari telinga tengah itu sama kayak suatu kubus ya, kubus kebalik. Ini telinga mana ini? Kanan atau kiri? Baik Pak. Kanan. Siapa? Ridwan. Kanan atau kiri ini? Enggak kok jamnya mungkin. Yakin dong. Depan. Kanan atau kiri kan? Itu kan. Ayo masuk. Ada kursi kosong enggak yang depan? Oh, jauh penuh semua. Kamu di situ kan sebelahnya itu kan. Kanan dulu. Kanan ya. Jadi beda. Jadi ini telinga kanan. Karena kita bisa melihat kalau ini yang di daerah anterior, medial ini medial yang lateral yang posterior. Jadi kita harus main 3D-nya ya. Oleh karena itu saya menganjurkan kalian untuk belajar anatomi 3D. Kalau sekarang ini kan sudah canggih ya, jadi ada banyak cara untuk belajar. Dan ini kalau dibuka, jadi kalau pertama kali kalian melihat memeriksa pasien, itu pertama yang kelihatan kan daun telinga dari depan. Terus kamu lihat dalamnya kelihatan CAE-nya dan membran timpani. Yang menempel di membran timpani itu adalah 3 tulang itu tadi, malleus incrustatus. Nah, fungsinya jadi waktu kita ini menerima suara, pertama suara itu akan ditangkap oleh daun telinga. Jadi daun telinga itu kita anggap aja seperti receiver ya dia. Dia tuh menangkap suara. Kemudian dari suara itu nanti akan diteruskan ke CAE. Dari CAE dia akan masuk ke gendang telinga. Di balik dari gendang telinga itu kan ada tulang pendengaran, malleus incrustatus. Nah, karena dia ditangkap oleh membran timpani, dia akan menggetarkan tulang pendengaran yang di baliknya dari membran timpani. Nah, dari tulang pendengaran itu nanti akan diteruskan ke bagian telinga dalam. Untuk cara mudahnya seperti itu ya. Terus kita lanjut, kita masuk ke
auricula. Di auricula ini kita bahas sekilas ya. Ada bagian yang bertulang rawan, ada yang tidak bertulang rawan. Yang bertulang rawan ini lebih banyak helix, tragus, konka, dan sulcus auricularis. Yang tidak bertulang rawan yang lobus. Ini bagian yang untuk ditidik. Otitis. Otitis ini adalah suatu inflamasi, radang ya, radang dari rongga telinga tengah. Jadi dia itu bisa kena ke semua, bisa ke mukosanya, bisa ke tuberous radius, bisa ke antrum dari mastoid dan sel-sel mastoid. Klasifikasinya dibagi menjadi dua, supuratif dan non supuratif. Ada yang push, ada yang enggak, gampangannya gitu. Kalau yang non supuratif itu kita nyebutnya efusi atau serosa. Nah untuk yang supuratif dibagi dua juga, akut atau kronis. Dan untuk yang non supuratif dibagi dua, serosa akut dan serosa kronis. Nah, komsa. Faktor penyebabnya ini sumbatan tuba. Jadi karena adanya gangguan dari tuba sehingga fungsi tubanya terganggu, akibatnya efek proteksi dari tuba ini menurun sehingga bakteri ini lebih mudah masuk. Dan ini juga akan meningkat pada bayi karena dia kan pendek dan lebih horizontal. Faktor petitusnya paling banyak itu ISPA. Jadi andai kata kalian menemui pasien ya, anak-anak, orang tuanya bilang, "Dok, anak saya kemarin nggak bisa tidur, minggu pertama nggak bisa tidur, rewel." Terus kalian tanyakan, apakah anak ini ada riwayat ISPA sebelumnya atau mungkin nyeri telan di tenggorokan. Kalau ada, hati-hati, kalian harus bisa melihat membran timpaninya. Biasa nih, kalau anak-anak itu kan orang tuanya cenderung takut bersihkan kotoran telinga. Terkadang kalau kalian melihat dengan lampu kepala, yang kalian lihat itu kan cahayanya ya. Nah, cahaya itu kan dari depan ke belakang. Kalau misalnya itu kehalang kotoran telinga kan kalian tidak mungkin bisa melihat toh. Jadi yang harus kalian lakukan, kalian bersihkan dulu kotoran telinganya, baru kalian bisa melihat gendanya. Itu sebabnya biasanya pakai apa? Streptococcus, Staphylococcus aureus dan Pneumococcus. Nama lainnya Pneumococcus itu ininya, Streptococcus pneumonia. Ada 5 bagian. Jadi stadium oklusi yang pertama ya, ini timbulnya tekanan negatif di dalam rongga telinga sehingga terjadi retraksi. Retraksi itu ada yang tahu artinya apa? Tarikan, oke. Jadi membran timpaninya itu kalau yang normal, katanya kan gembuk gini ya. Dia ini narik, dia malah lengket sehingga tulang pendengarannya, maliusnya ini kelihatan nonjol. Untuk membran timpani bisa tampak pucat dan refleks cahayanya ini akan menurun. Jadi kalau kalian lihat cone of light-nya, dia tidak putih, tapi untuk suram-suram, hitam-hitam, nggak jelas. Ini stadium hiperemi. Jadi hiperemi ini terjadi dilatasi pembuluh darah di membran timpani dan mulai terbentuknya sekret di baliknya gendang. Nah, kalau anak-anak pada stadium hiperemi ini dia permulaan rasa nyeri itu di sini, di hipereminya. Kalau anaknya sudah bisa ngomong, nah di stadium oklusi ini dia akan merasakan mungkin telinganya bisa gerbek-gerbek, rada gak enak, kerasa ada air. Nah, kemudian stadium supurasi. Jadi ini mulai terbentuknya eksudat, kemudian membran timpaninya ini bulging. Dan tahu bulging apa? Benjol. Apa bulging? Menonjol. Mana Ya, baju? betul. Ini tulisan baju. Bahasa Surabaya metungtung. Tahu metungtung? Menonjol banget. Jadi kalau kalian sudah pernah melihat membran timpani yang bulging itu kalian pasti akan keingat seperti itu. Membran timpaninya itu
Kalian bayangkan kayak balon ya, dia keluar merah banget dan di sekeliling-kelilingnya itu hiperemi dan ID. Kalau sudah seperti ini hati-hati, harus diberikan tata laksana yang cepat. Untuk tata laksananya bisa kalian berikan antibiotika oral. Jadi untuk ini kita berikan antibiotiknya oral dan steroid oral. Tapi steroidnya ini yang short term ya. Jadi kalian berikan yang jangka pendek 1 minggu aja cukup. Bahayanya apa? Kalau ini tidak ditangani maka bisa ruptur dan timbul uturi. Kalau sudah uturi, nutupnya itu susah karena robekannya itu tidak beraturan. Kalau sudah seperti ini, kalau pasiennya kooperatif, terus pasiennya orang tua pasien tidak keberatan, kalian bisa menambahkan domiricotum. Jadi kalian buat lubang dengan mirikotum supaya pusnya ini bisa keluar. Tapi kalaupun orang tuanya keberatan, bisa kalian berikan seperti yang saya bilang tadi, obat terapi itu tadi ya, antibiotika oral dan steroid oral 1 minggu aja, itu pasti akan membaik ya. Kemudian ada juga yang ngasih ini dekongestan, tapi kalau saya sih lebih suka tak kasih dekongestan sama antibiotik campur steroid langsung. Kalau pasiennya sembuh, orang tuanya akan balik ke kalian. Anggap kalian ini pintar. Kemudian ini kalau sudah stadium perforasi, jadi membran timpaninya sudah ruptur, pecah, nananya ini ngalir ke jantung yang lewer. Kalau orang dulu bilangnya kopok atau congek, mungkin bapak ibu kalian atau mbah yang kangkung yang putih taunya istilahnya congek atau kopok. Congekan. Ini gejalanya. Pertama anaknya ini terasa nyeri, rewel. Nah kalau sudah rewel dan ada nyeri, ada riwayat batuk pilek sebelumnya, ini hati-hati. Ini lampu kuning ya. Jadi kalian harus pastikan dia tidak menderita otitis media. Kemudian telinganya bisa rasa kurang dengar atau penuh. Kemudian bilang, boleh kamu dari mana? Dari mana? Sudah cukup ya? Azam. Azam. Mana Azam? Oh itu Azam. Oh kamu dagang nyawa. Tadi. Tadi. Oke. Kemudian kalau jadi keluhan nyeri, keluhan rewel, ini akan berkurang kalau membran timpaninya ini sudah perforasi atau baru anaknya baru bisa digerak, tapi timbul kecacatan. Nah ini terapinya. Kalian konklusi kalau di sini bisa diberikan tetes hidung, boleh, apa-apa. Tapi tetes hidung ini nggak boleh lama-lama ya, seminggu aja. Kenapa kok nggak boleh lama? Karena Nabila, kenapa nggak boleh lama? FED itu kuda komis. Iya. Ya, Karena kalian tahu Bella. Nah itu yang keras. Rebound komis. Rebound hidung mampet. Nah itu rinitis medikamentosa. Jadi untuk pemberian dekongestan topikal itu efeknya akan terasa dengan cepat, tapi jangan terlalu lama. Maksimal pemberian itu di jurnal ada 5 hari, ada 7 hari. Tapi kalau saya sih prefer 7 hari maksimal ya. Kalau itu kalian berikan lebih dari 7 hari, Rebound.
Yes. pasiennya akan terasa lebih buntu. Lebih buntu. Buntunya itu terjadi karena obat jagung ekstra topikal tadi. Terus satu premis lah ini, berikan antibiotika oral Ini 700 kasih. antibiotika yang dianjurkan sih golongannya penisilin atau ampicillin. Tapi ya kalian harus milih pasiennya. Kira-kira pasiennya ini sering mendapat antibiotik enggak? Terus dia antibiotiknya minumnya benar enggak? Nah, dia sudah resisten ya kondisi. Katanya ya. Dia operasi, nah, terapinya lakukan menotomi dan oral. Dia perforasi ini bisa dilakukan cuci piringan. Berikan larutan perhidrol ada 23% selama 35 hari supaya pushnya ini keluar semua dan kalian berikan antibiotika oral. Kalau sudah ada solusi, kalian berikan aja obat simptomatis apapun yang ada. Ini klasifikasinya, kalau koma yang lebih dari 3 minggu di bawah 2 bulan kita nyebutnya yang subakut. Tapi kalau sudah 2 bulan kita bilangnya WMSK, koma atau OMSA ya. Ini gambarnya kalau sudah perforasi kayak gini. Jadi ini perforasi sentral, dipastennya sudah hampir habis semua. Jadi tinggal yang bagian pinggir, daerah marginal sama exit. Kalau ada pasien seperti ini, edukasinya apa? Edukasi kepada pasien correctly. apa re? Jangan di telinganya jangan di Telinga jangan dikorek, betul. Nomor 1, kedua. Oke, caranya. Itu dengan kapas Kapas. lah air pelak. Ya, boleh kapas di kamar mandi. Kapas atau irplak. Kalau orang-orang biasanya paling kapas. Karena ini kalau baca terus tidak akan sembuh. Ya. Oke, kita lanjut. PMSK. PMSK ini suatu inflamasi Bisa bisa proliferasi. pada telinga tengah. Syaratnya itu harus ada perforasinya. Kalau dia ada perforasi berarti bukan PMSK. Dan untuk ada seket yang keluar dari tengah-tengah. Faktor penyebabnya ini dari OMSA itu bisa jadi PMSK. Terutama kenapa? Karena pertama terapinya tidak kuat, Bisa tumbuh lagi kata jipit. imunnya pasien rendah, virulensi dari kuman tinggi, atau bisa juga mungkin pasiennya ini sukanya mandi di kali, ada yang seperti itu. Anjay. Mandi di kali, airnya kotor, jadi ini. Nah ini dibagi menjadi 2, ada yang tipe aman dan tipe bahaya. Bedanya apa? Kalau yang tipe aman dia cuma kena mukosanya aja, tapi kalau yang bahaya dia nanti kena ke tulang. Nah, dari tulang dia nanti bisa jadi mastoiditis dan berbagai komplikasi lainnya. Kalau berdasarkan sektor yang keluar, PMSK itu dijadikan menjadi aktif dan tenang. Kalau aktif dia itu masih keluar buahnya, yang tenang dia cuma basah-basah saja. Siapa ngantuk ya? Enggak. Kalau kamu ngantuk boleh raut ya. Kalau inflamasi pada PMSK tadi terbatas pada mukosa, tidak mengenai tulang. Perforasinya, jadi titik lubangnya itu dia di sentral. Jarang sekali ada poliostiatoma. Kalau yang tipe bahaya, dia ini kena ke tulang, perforasinya di daerah marginal, berarti di pinggir-pinggir tadi, atau di etik di atas kalian. Nah kalau untuk yang di etik, biasanya kalau kalian memeriksa dengan lampu kepala atau otoskopi, tahu ya otoskopi ya? Kalian lihat depannya ini membran timpaninya utuh, tidak ada lubangnya. Tapi kalau kalian lihat di superior di depannya, lubangnya di sana. Tahu ya, itu lubangnya itu di atapnya. Nah, itu yang tipe etik. Jadi kalau meriksa itu tidak boleh cuma lurus toh, depan, kiri, kanan, bawah ya, harus meriksa semua. Itu
perforasi ini bisa sentral, margina atau etik. Kalau sentral di pas tensa, kalau margina itu dari tepi, bisa berhubungan dengan angin atau sulfur. Yang etik di pas plaksidanya. Perforasi. Pas sentral, yang kecil. Kalau udah tebal kayaknya nggak bisa. Kalau kecil gini Masih bisa tuh. masih bisa nutup. Kalian jaga Jadi supaya pasiennya ini nurut. Yang pertama, jaga supaya dia telinganya tetap kering, nggak boleh batuk pilek. Nanti tidak 1-2 bulan bisa nutup nggak? Kalau nggak bisa nutup, tawarkan operasi. Operasinya apa? Apa tadi ngomong? Timpanoplasti. Betul, timpanoplasti. Pasti. Ini yang sentral kecilnya agak besar, Ya, udah kayak gitu yang sampai besar, ke total, marginal sampai Nah, masih ini bisa korporasi total dengan bagian atasnya Super, anak. super yang marginal. Etik itu ini loh. Marginalnya kena. Jadi kalau kalian lihat yang tengahnya ini, ya tidak kelihatan berlubang ya. Hmm, Hati-hati ya waktu nanti meriksa ya. Kemudian ini yang posterior superior yang di pinggir. kalau gitu. Diagnosisnya klinis dan pemeriksaan otoskopi atau pemeriksaan pakai lampu kepala. Terus kopi. Bisa juga dilakukan pemeriksaan kepala atau penala kita untuk mengetahui gangguan pendengaran. Kemudian untuk penunjangnya bisa dilakukan kultur. Jadi sekretnya itu kalian kultur, kirim ke lab, dilihat ya ini penyebabnya karena kuman yang apa, terus dia sensitif dan resistennya dengan antibiotik jenis apa, itu nanti bisa keluar. Terus bisa juga dilakukan foto ronsen mastoid. Pastoi. Terapinya yang medikamentosa, cuci telinga ya, 3-5 hari. Kemudian kalau dia sudah kering, bisa kalian berikan pada telinga isinya antibiotik dan steroid. Kalau sekretnya sudah kering dan masih ada perforasi, timpanoplasti. Caranya cuci telinga gimana? Masukin. Berapa kali ya? Pakai Pakai apa? pakai spet yang apa namanya? Spetnya apapun boleh. Atau pakai pipet boleh. Hmm, Ditetesi berapa kali? Sekali cukup. Sampai apa? Sampai penuh. Kalau sudah penuh biasanya keluar apa nih? yang sekret. Kotoran, sekret sama apa lagi? tak kotor, sekret, airnya, Keluar buihnya ya. bui. Muntuk. Bahasa Surabaya yang muntuk, Muntuk. berbuih. Jadi dia kalau ada sekretnya dia nanti akan berbuih. Kalian teteskan sampai penuh, terus dikucap. Tragusnya ini kalian tekan-tekan. Dikucap, dibuang, diulang lagi sampai kering. Jadi sampai tidak keluar buihnya. Berapa kali? Biasanya sih tergantung dari banyak atau sedikitnya sekretnya. Biasanya 3-4 kali itu sudah kering. Tiga. Ya, itu dilakukan paling enggak sehari 2 kali pagi sore. Supaya kering. Kalau enggak kering, kalian kasih tetes antibiotik, tetes telinga percuma. Ya. Untuk yang tipe bahaya operasi, terapinya operasi. Ada yang meringoplasti, ada timpanoplasti, ada yang mastektomi, ada yang sederhana radikal atau dengan modifikasi. Oh udah. Bedanya meringoplasti dengan timpanoplasti itu apa? Itu, tahu gitu. Bakso. Ayo. Bakso. Salah nggak bapak yang penting berani ngomong. Gitu ini apa? Siapa yang tahu? Iya mungkin ya. Apa? Ayo. Kalau timpanoplasti sama perbaiki struktur tulangnya. Nah, Kalau yang meringoplasti, membran timpanis saja. ya benar. Jadi timpanoplasti itu ada 4 tipe.
kalau empirikoplasti itu termasuk yang timpanoplasti tipe 1. Jadi kalian cuma nempel tinggal ketok. Kalau yang memodifikasi tulang pendengar yang sebaliknya itu namanya timpanoplasti tipe 2 sampai 4. Macam-macam, ada yang nanti maleusnya, ada yang incusnya, ada yang stapesnya. Tapi itu kalian masih perlu nanti kalau video. Konstruksi. Terus untuk mastoidektomi itu ada 2 macam, ada yang ganas, ada yang radikal. Kalau yang mastoidektomi itu berarti kalian melakukan operasi di mastoid dengan bur. Di bur. Kalau yang dilakukan biasanya itu yang ini radikal. Radikal itu sampai diperuntukkan dindingnya. Kalau sederhana cuma diambil gitu aja. Tidak sampai peruntukan itu. Karena wall up dan karena wall down. Komplikasinya ada banyak sih. Oleh karena ini termasuk penyakit yang tidak bisa diremehkan. Bisa ke intratemporal seperti di dalam dari tulang temporal pertama perforasi, mastoiditis akut, parasener facialis, stabilitis atau petrositis. Dan ekstratemporal dia bisa menjadi abses subperiosteal. Yang intrakranial ini yang lebih bahaya lah, bisa abses otak, tromboflebitis, hidrosefalotikus, emphysema subdural, abses subdural dan abses ekstradural. Itu rasanya ya. Jadi ini yang di sebelah kanan dia bisa kemana? Bisa ke atas, bisa diakses ke otak, bisa cerebral akses ke atas ke belakang. Ekstradural dia bisa ke durameter, subdural jadi di luar dari duramater, di dalamnya duramater. Kalau ekstradural dia di luar, jadi duramaternya ini. Terus dia bisa kalau ke belakang ke mastoid jadi mastoiditis, kalau ke dalam jadi labyrinthitis, kalau kena ke nervus tujuhnya bisa jadi paralisis nervus tujuh. Dan juga terjadi trombosis dari sinus lateral. Kita akan lanjut ke otitis yang non supuratif atau otitis media efusi. Bedanya apa dengan otitis media yang supuratif? Kalau ini membran timpaninya itu hitam, tapi di baliknya ada cairan. Apa? Jadi ya, Nggak ada cairan. kalau efusinya ini encer, cairannya encer, namanya serosa. Kalau kental, oid atau lem atau blue ear. Ini gambarnya. Jadi kalau kalian lihat, membran timpani. ini gini, kelihatan ada Demokoid. gelembung udara. Terus Gelembung. daerah tulang pendengaran malusnya ini kelihatan nonjol banget karena dia retraksi, dimasuk ke dalam, ketarik dalam dan timbul gelembung-gelembung udara. Bisa juga pasiennya waktu kita falsafah kelihatan ini juga bisa. Oke, otitis media serosa akut. Penyebabnya apa? Serosa. Bisa idiopatik, bisa virus, bisa alergi atau baru trauma. Seringkali terjadi pada orang dewasa. Gejalanya apa? Telinganya terasa nggak enak. Bisa itu terasa ada air, bisa itu nggak denger, bisa itu suara kita itu terasa lebih nyaring, bisa juga nyaring. Serosa. Untuk otoskopinya tampak membran timpaninya retraksi atau gelembung udara. Pada pemeriksaan karputalas dapatkan tuli konduksi. Mana sudah diterangkan ya jenis tuli ya? Tuli dua. Udah. Tuli konsoli. Konduksi sama sensori. Konduksi, sensori sama punya lagi? Konduksi sensori. Itu doang nggak sih? Nggak ada lagi. Nanti. Sensori neural. Sama konduksi sama apa lagi? Nah, Campuran. campuran tiga. Campuran. Itu kalian harus tahu itu ya. Itu tahunya nanti dari pemeriksaan audio manometer. Manometer. Pengobatannya apa di sini?
bisa memberikan obat antihistamin atau ini loh obat dekonges obat pilek yang ada di pasaran kayak contohnya Premensa itu kan ada Sudah bukan efek. sudah dan antihistaminnya. Bisa diberikan itu atau vasokonstriktor topikal ya kayak golongan iliadin atau epitin tadi dan manuver falsafah. Kalau misalnya tidak membaik dalam jangka waktu 1-2 bulan bisa dipertimbangkan merikotomi dan pasang dogmet. Dogmet itu dipasang kayak saluran dimasukkan ke membrana timpani pasien dibiarkan sampai copot-copot sendiri. Jadi pasiennya tidak boleh kena air itu. Kemudian otitis media serosakronik. Kalau ini sekretnya dia lebih tol. Seringkali pada anak-anak dapat terjadi karena oma penyebabnya bisa alergi, virus atau gangguan tuba eustachius. Gejalanya sama, penurunan pendengaran, membrana timpani berkontraksi, suram, pengobatannya juga sama, tapi kalian juga harus mengatasi penyebab lain. Jadi kalau ada alergi ya kalian kontrol alerginya, ada batuk pileknya, sembuhkan batuk pileknya. Jadi kalian sebagai dokter itu bukan cuma dokter yang ngobati gejala ya. Pasien sakit, kamu pasien sakit kepala, kamu kasih sakit kepala. Pilek, kamu kasih pilek. Itu namanya kalau seperti itu namanya materi atau pusat. Kalian dokter kalian harus bisa menemukan pasien ini penyebab utamanya apa. Itu yang kalian treat sekalian dengan simptomatis. Kalau sumber utamanya tidak kalian obati, ya pasiennya tidak akan sembuh. Kecuali kalau kalian memang pengen pasiennya datang ke kamu bolak-balik, kamu bujui bolak-balik, ya tidak tahu lagi itu saya. Ya. Kemudian kita lanjut ini yang tadi saya sebut-sebut di awal ya, baru trauma. Jadi ini timbul karena perubahan tekanan udara di luar dan di dalam telinga secara mendadak. Terjadinya pada diver atau pada saat kita naik pesawat. Penurunan pendengaran, nyeri telinga, terasa ada air, kemudian bisa timbul tinnitus atau vertigo. Pengobatannya juga sama, vasokonstriktor lokal, manuver falsafah, merikotomi dan pasang falsafah. Yang baca Sekian. itu nggak sih? Saya mau tanyakan. Yang dibacain itu. Manuver. Gandhi, itu jadwalnya sudah fix ya? Manuver udah. Oh ini. Sekuat-kuatnya itu loh. Kan tadi Cek. kalau juga dikeluarin sekuat-kuatnya. Manuver falsafah. Kalau manuver falsafah tuh dia udara nggak, maksudnya cuman ngetekan ini doang ya, telinga. Ya imbang tekanan doang. Falsafah. Breath after. Miringo. Miring. Oh.